Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Fabila, MPM 181202227 dari kelas 5E. Apakah kalian pernah membantu ibu memasak di dapur, seperti memasak air, terus menggoreng telur, terus apalagi menggoreng tahu dan lain-lainnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Ada yang pernah tahu kalor itu apa? Di sini panas yang sering kita sebut dengan kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tertinggi ke suhu rendah. Berdasarkan penghantarnya, di sini ada yang namanya benda konduktor dan benda isolator. Apa itu benda konduktor dan apa itu benda isolator? Benda konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, seperti besi, aluminium, tembaga, dan timah. Sedangkan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas, seperti kain, karet, plastik, dan kayu. Nah, contoh bendanya ini apa? Setrika. Apakah setrika termasuk konduktor dan isolator? Ya, setrika termasuk konduktor dan isolator. Karena bagian bawahnya itu termasuk konduktor yang dapat menghantarkan panas secara baik dan terbuat dari besi. Sedangkan isolatornya itu di bagian pegangan. Ini karena terbuat dari plastik yang tidak dapat menghantarkan panas. Contoh laginya ada termos. Di sini ya, termos. Termos di sini juga sama memanfaatkan bahan dari konduktor dan isolator. Isolatornya yang pada bagian luarnya kalau dipegang tidak panas karena terbuat dari plastik. Sedangkan konduktornya ada pada di ruang hampa yang terdapat juga konduktor yang terbuat dari aluminium, sehingga panas yang di dalamnya tidak dapat mengalir atau menembus bagian luar dan dapat menahan air tetap panas selama berjam-jam. Itu termasuk ruang hampa yang terdapat pada termos. Nah, lanjut ke cara perpindahannya. Cara perpindahan kalor terdapat 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak mengalami perpindahan. Contohnya, besi yang dibakar ujungnya terasa panas. Yang kedua, tutup panci terasa panas saat memasak. Itu contoh dari konduksi. Lanjut, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantara. Biasanya terjadi zat cair dan zat gas. Contohnya, terjadinya angin darat dan angin laut.
Terus gerak air panas pada saat merebus air. Uap yang ketiga, uapnya akan terasa panas. Dan keempat, gerak balon udara. Lanjut, radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara atau secara langsung. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi. Contoh duanya, pakaian kering ketika dijemur. Telur unggas ditetaskan dengan mesin penetas, dibutuhkan lampu untuk penghangat. Contoh keempatnya, kita terasa panas di sekitar api unggun. Nah, itu contoh-contoh dari radiasi. Itu adalah materi tentang perpindahan kalor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan dalam penyampaian kata, penyampaian materi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.